Kisah pemain keturunan incaran STY yang masuk radar Fabrizio Romano. Kehadiran pemain abroad berpeluang kalahkan Vietnam. Sangkal polemik, agen Justin Hubner ungkap fakta kepindahan kliennya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kisah pemain keturunan incaran STY yang masuk radar Fabrizio Romano. Bukan rahasia umum lagi jika PSSI gencar melakukan naturalisasi pada pemain-pemain berdarah Indonesia di Eropa. Mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga yang terbaru Nathan Joaon yang menjadi segelintir pemain yang telah resmi menjadi WNI. Selain nama-nama yang disebutkan, hampir setiap hari ada nama pemain lain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia. Salah satu yang dulu sempat membuat heboh adalah pemain yang kini berseragam Sunderland, yakni Jenson Seelt. Nama Jenson Seelt mencuat pada 2023 lalu. Pada saat itu, ex-anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan, jika Seelt menjadi salah satu target incaran Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 yang sempat akan digelar di Indonesia. Akan tetapi, Seelt kala itu tidak siap untuk menjadi WNI. Hal ini sangat disayangkan mengingat bagaimana kiprahnya di Liga Belanda pada usia yang masih muda. Sejak kecil, ia menimba ilmu di salah satu akademi terkemuka, yakni NEC Nijmegen. Setelahnya, ia direkrut oleh salah satu tim besar Liga Belanda, PSV Eindhoven. Di PSV, Seelt bermain untuk tim mudanya. Pada musim 2022-2023 lalu, ia bahkan sukses mengemas 33 penampilan. Hal itu membuatnya masuk ke dalam radar transfer jurnalis terkemuka Fabrizio Romano. Tepatnya pada Juni 2023, Fabrizio Romano membuat cuitan tentang bek jangkung ini yang diminati tim Liga Inggris Burnley dengan harga 1 juta euro. Hal ini pun ditolak oleh pihak PSV. Pada akhirnya, Sunderland yang berkiprah di kasta kedua Liga Inggris lah yang berhasil mendapatkannya. Jenson Seelt dibeli dengan harga 2 juta euro pada awal 2023-2024 lalu dan bertahan hingga saat ini. Sungguh disayangkan Jenson Seelt menolak menjadi WNI di era Sintayong ini. Padahal jika ia menerima, maka timnas Indonesia akan jauh lebih kuat lagi. Kehadiran pemain abroad berpeluang kalahkan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk menghadapi Timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya berstatus pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri. Skuad Timnas Indonesia mayoritas dihuni alumni pemain yang sukses membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Menurut pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Erwan Hendrawanto, banyaknya pemain abroad yang menghuni skuad Garuda memberikan dampak positif buat permainan timnas Indonesia. Apa saja dampak tersebut? Pertama, bertambah kuatnya skuad. Tim Garuda akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini tentu akan menjadi awal laga yang baik untuk timnas Indonesia. Apalagi pada laga nanti, skuad Garuda dapat menurunkan kekuatan terbaiknya. Kombinasi yang ciamik antara pemain naturalisasi yang berkarir abroad plus talenta lokal yang berkancah di liga domestik, hal ini membuat yakin bahwa timnas Indonesia bisa melewati adangan The Golden Star Warriors. Kedua, modal apik dari klub. Selain kombinasi pemain yang menambah kekuatan skuad, kiprah pemain abroad dalam karirnya pun menjadi modal baik bagi timnas untuk melawan Vietnam. Ya, beberapa pemain abroad seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Justin Hubner hingga Asnawi Mangkualam mampu tampil gacor bersama klubnya belakangan ini. Dengan pengalaman dan pembelajaran yang mereka dapatkan, tentu hal tersebut bisa mereka terapkan saat membela skuad Garuda nantinya. Ketiga, peluang besar tumbangkan lawan.
Beberapa tambahan pemain abroad yang sudah memiliki pengalaman internasional cukup banyak. Tentu saja kans untuk mengalahkan Vietnam di 2 laga cukup besar peluangnya. Mengingat para pemain abroad yang dipanggil juga merupakan pemain yang mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu, hal ini bakal menjadi batu pijakan yang apik untuk kembali menumbangkan Vietnam. Sangkal polemik, agen Justin Hubner ungkap fakta kepindahan kliennya. Sebagaimana diketahui, pemain timnas Indonesia Justin Hubner akan membela klub baru asal Jepang, Cerezo Osaka. Pemain berusia 20 tahun ini dipinjam Cerezo Osaka dari tim Liga Inggris Wolverhampton Wanderers untuk sepanjang musim 2024. Perekrutan pemain keturunan Belanda Indonesia ini pun memunculkan polemik karena sebelumnya banyak pemain Indonesia yang gagal bersaing di Liga Jepang baik J-League 1 maupun J-League 2. Terbaru, Pratama Arhan gagal mendapatkan menit bermain bersama Tokyo Verdy dan hanya menjadi wadah untuk memikat pengikut media sosial. Akhirnya, Pratama Arhan pun hengkang dan bermain untuk tim asal Korea Selatan, Suwon FC. Agen pemain sekaligus pencari bakat Wolverhampton Wanderers Steve Davis menyebut sengaja mencari klub bagi Justin Hubner. Namun, rencana awalnya adalah meminjamkan Justin Hubner ketika musim kompetisi Liga Inggris telah berakhir, atau ketika bursa musim panas dibuka. Steve Davis menyebut Cerezo Osaka yang melakukan kontak terlebih dahulu. Hal ini karena pemain kunci mereka Ryosuke Shindo mengalami cedera yang membuat mereka membutuhkan pemain. Justin Hubner ternyata telah dipantau sejak Piala Asia, di mana dia membela timnas Indonesia dan melawan Jepang di babak penyisihan grup. Lalu, apakah Justin Hubner akan menjadi pajangan seperti Pratama Arhan? Tampaknya Davis tak mencantumkan perjanjian agar Justin Hubner bisa mendapatkan menit bermain di Cerezo Osaka. Davis meminta agar Justin Hubner dapat bersaing dalam tim dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Steve Davis pun meminta pemain keturunan Belanda Indonesia ini untuk bisa bersaing dengan menunjukkan bahwa posisinya memang layak untuknya.